Sejak saya sekolah dulu saya suka mengikuti isu-isu terkait, dinamika terkait sosial, politik yang ada di Indonesia ini. Kebetulan kalau saya ngomong memori yang sampai hari ini tidak bisa lupa, itu adalah mayoritas orang-orang yang lumayan agak usia senja. Tantangannya adalah memerangi, terkait berita-berita hoax, tingkat kemampuan masyarakat untuk menjadi pemilih yang betul-betul kredibel, menjadi pemilih yang cerdas, itu adalah cita-cita kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Delta Podcast. Kembali lagi bersama saya Rahma. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu bapak kita di KPU Sidoarjo nih. Sedikit background tentang narasumber kita hari ini. Jadi beliau ini berangkat dari desa yang sederhana di Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Nah, beliau memulai perjalanan panjangnya di dunia kepemiluan dari tingkat yang paling dasar, yakni dari KPPS, Panwaslu hingga Panwascam. Dan dari pengalaman-pengalaman itu mengantarkan beliau yang kini menjadi komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, anggota KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Bapak Muhammad Yasin. Selamat siang, Pak Yasin. Selamat siang, Mbak Rahma. Gimana kabarnya, Mbak Rahma? Alhamdulillah sehat. Gimana Oke. Bapak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap Alhamdulillah. semangat. Tetap semangat. Siap. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol nih, Pak, boleh disapa dulu teman pemilih kita yang lagi nonton episode kali ini, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi teman-teman pemilih di Kabupaten Sidoarjo. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas. Karena apa? Pemilih yang cerdas akan menciptakan pemimpin yang berkualitas dan kredibel. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pengetahuan kita tentang demokrasi dan pemilu. Dan saya yakin masyarakat Sidoarjo mampu dan bisa. Itu. Baik, terima kasih atas sapaannya Pak Yasin. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol nih Pak ya. Oke. Sebagai pembuka episode kali ini, saya ingin sedikit mengulik nih terkait pengalamannya Pak Yasin sebelum di KPU. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kapan sih pertama kali Bapak terjun ke dunia pemilu? Kalau nggak salah, itu dimulai tahun 2013. Saya ingat betul waktu itu pilihan gubernur Jatim, Pilgub Jatim. Di 2013 saya menjadi anggota KPPS. Terus di 2014, lanjut di 2014 itu juga menjadi KPPS. Waktu itu Pileg dan Pilpres di tahun 2014. Di tahun 2015 menjadi KPPS lagi di pilihan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Terus lanjut di tahun 2018 pilihan gubernur. Alhamdulillah waktu itu saya menjadi PPL waktu itu. Kalau sekarang menjadi PKD, PPL dulu panitia pengawas lapangan. Terus sekarang menjadi PKD pengawas kelurahan dan desa di tahun 2018. Lanjut di tahun 2019 masih menjadi PKD di perhelatan Pileg Pilpres di tahun 2019. Di tahun 2020 saya mencoba untuk berusaha untuk menaikkan level di kecamatan, yakni menjadi anggota Panwascam kecamatan di tempat saya di tahun 2020. Waktu itu pilihan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Terus di tahun 2024 kemarin saya di pemilu itu menjadi Panwascam, alhamdulillah menjadi ketua Panwascam di kecamatan saya. Terus lanjut di tahun 2024 saya mencoba keberuntungan saya menjadi dan daftar menjadi anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, dan alhamdulillah bersyukur sekali saya masih bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk proses demokrasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Luar biasa sekali. Jadi, eee, dari 2013, 2014, 2015 itu kan dan sampai 2024 itu cukup, apa ya, cukup rutin, Pak, ya. Ya. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri, apa sih yang bikin Bapak tertarik untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, sejak saya sekolah dulu saya suka mengikuti isu-isu terkait, dinamika terkait sosial, politik yang ada di Indonesia ini. Jadi saya ingin berpartisipasi aktif, dalam perhelatan sistem pemilu atau demokrasi dengan menjadi penyelenggara, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin, eee, menambah jaringan dan menambah circle khususnya di, sistem demokrasi ini, menambah wawasan dan menambah, kurikulum vitae saya terkait Oke. karena apa, manusia itu kan, harus banyak-banyak mempunyai daftar riwayat hidup, tentunya yang positif. Betul. Itu artinya itu yang menjadi dasar saya, ketertarikan saya untuk menjadi penyelenggara pemilu. Jadi dari sejak sekolah Pak Yasin tuh udah tertarik sama isu-isu Betul, ya, politik gitu, Pak, ya. ya. Nah, kalau kita tarik waktu ke belakang nih, Pak, ketika Bapak join jadi anggota KPPS, apa sih kesan pertama yang paling diingat waktu itu? Seperti apa pemilu pada saat itu, Pak? Ya, di tahun 2013 waktu itu kan kebetulan, pilihan gubernur agak relatif ringanlah, Mmm. artinya beban-beban kerja itu nggak seberapa rumit, nggak seberapa berat, dan kalau dibandingkan ketika di pileg ataupun di pilpres. Karena apa, dari segi administrasi, eee, kepemiluan itu kebetulan KPPS itu kan sifatnya administratif, jadi nggak seberapa berat, alhamdulillah, kita tidak ada halangan ataupun kendala yang berarti, tapi cukup berkesan karena apa, itu adalah pengalaman pertama saya menjadi penyelenggara pemilu, itu Mbak Rama. Tapi, ada hal yang bikin ada tantangan tersendiri nggak sih, Pak, ketika pertama kali join jadi KPPS tuh? Ya, tentunya, karena pengalaman pertama tentunya itu akan menjadi tantangan kita tersendiri, artinya saya, dan kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan dunia dunia Apa sih? administratif terkait kepemiluan, itulah menjadi tantangan-tantangan ataupun artinya apa ya, menjadi di situ akan menumbuhkan rasa penasaran saya dan selalu ingin belajar dan ingin memperbanyak pengalaman saya terkait kepemiluan, itu Mbak Rahma. Oke, nah dari pengalaman Bapak nih, mulai dari KPPS, kemudian jadi Panwaslu Desa, kemudian jadi Panwascam ya. Eee, Kira-kira perbedaan yang paling terasa dalam peran dan tanggung jawabnya dari setiap, peran itu seperti apa, Pak? Ya, kalau KPPS dan Panwas adalah kalau kita ngomong KPPS artinya itu adalah, eee, struktur terbawah dari lembaga KPU. Terus kalau, Panwas itu berarti kan Bawaslu. Jadi 2 lembaga yang berbeda Mhm. pastinya di situ mempunyai tanggung jawab, fungsi, yang berbeda-beda juga. Eee, di situ, eee, kita mencoba untuk masuk atau menyesuaikan dari KPPS ke Panwas. Itu kita menyesuaikan terkait tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penyelenggara dari KPPS ke Panwas. Itu tadi baik KPPS ataupun Panwas itu adalah 2 instrumen penyelenggara yang saling melengkapi, meskipun punya tugas dan wewenang yang berbeda. Itu Mbak Rahma. Nah, dari selama pengalamannya Bapak jadi badan ad hoc nih, dari semenjak 2013, pasti kan udah banyak melewati momen-momen ya, Pak, ya. Ya. Ada nggak sih, Pak, momen yang paling membekas ketika jadi badan ad hoc pada saat itu? Ya, kebetulan kan menjadi badan ad hoc ini perjalanan saya agak lumayan panjang, Betul. di tahun 2013 sampai di tahun 2024 kemarin pileg pilpres.
Jadi waktu saya menjadi KPPS itu kebetulan dulu tidak ada pembatasan terkait usia untuk menjadi anggota KPPS itu. Baru di pasca 2019 setelah ada tragedi banyak orang yang meninggal itu ada pemberlakuan terkait usia anggota KPPS. Dan waktu untuk menjadi KPPS di awal-awal itu kebetulan kalau saya ngomong memori yang sampai hari ini tidak bisa lupa, itu adalah mayoritas orang-orang yang lumayan agak usia senja. Oh, ya. Usia senja mungkin kalau saya bisa bilang mungkin 80% itu usianya agak tua. Jadi menjadi tantangan dan menjadi pembelajaran bagi saya dan sampai sehari ini memori itu terekam. Dan yang paling menarik dan paling yang tidak saya mau lupakan itu adalah ketika saksi itu mestinya tidak mendapatkan C hasil itu yang tidak ada hologram. Dulu kan ada yang C hasil itu kan hologram. Yang hologram itu kita setorkan di PPS. Nah, sama petugas itu dikasihkan sama saksi. Nah, akhirnya sampai malam kita mencari C hasil yang ada hologramnya itu, kita cari saksi-saksi itu ke rumahnya. Kita datangin sampai kita mendapatkan C hasil yang ada hologramnya itu. Itu adalah bentuk-bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara di tingkat KPPS waktu itu, dan sampai hari ini itu tidak terlupakan. Terus kalau yang terakhir itu untuk memori yang tidak bisa saya lupakan itu kemarin terakhir di tahun 2024 kemarin Pileg Pilpres ada kejadian surat tertukar. Dan itu menjadi agak lumayan menyita perhatian, tenaga dan pikiran fokus saya. Mestinya waktu itu kan kebetulan saya menjadi Panwascam, ketua. Jadi fokus saya waktu itu biasanya itu saya keliling untuk melakukan supervisi pengawasan di semua desa yang ada di kecamatan tersebut. Tapi waktu itu saya fokus mulai jam 7 sampai jam 1 malam fokus di satu desa untuk memastikan proses penghitungan ulang, karena itu ada tuntutan dari salah satu calon anggota legislatif untuk melakukan pemilihan ulang. Tapi alhamdulillah dengan sistem koordinasi dan kolaborasi akhirnya mencapai kesepakatan dengan tetap tidak merubah atau tidak keluar dari jalur peraturan atau perundang-undangan yang ada. Artinya permasalahan itu bisa clear, bisa selesai di waktu itu meskipun sampai jam 1 malam. Itu yang sampai hari ini tidak saya lupakan. Gitu. Jadi tapi nggak ada pemilihan ulang, Pak, ya? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada pemilihan ulang, cuma itu butuh koordinasi antar apa ya, kalau dulu saya kan Panwascam, koordinasi sama PPK, terus dari kita otomatis kalau ada kendala di bawah, otomatis kan kita selalu koordinasi dengan atasan kita, artinya Bawaslu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Begitu pula juga dengan PPK, juga koordinasi dengan KPU yang ada di kabupaten. Terus koordinasi antar lembaga, ada kepolisian, ada waktu itu Gakumdu juga turun ke lapangan, terus Dandim juga turun. Jadi waktu itu betul-betul untuk menetralisir atau tidak sampai terjadi chaos, semua elemen, semua komponen, semua itu kita libatkan untuk mencapai hasil yang ingin kita capai bersama-sama dan tidak melanggar regulasi yang ada. Itu Mbak Rahma. Iya, luar biasa sekali. Karena kalau di tempat saya itu Pak juga ada kejadian surat suaranya itu tertukar. Betul. Tapi terus hasilnya itu ya pemilihan ulang. Oh gitu. Ya, itu dinamika pemilu kemarin lah ya. Ya, itu kan tertukarnya itu tempat saya kan Dapil 3, terus tertukar di Dapil 4. Jadi Dapil 4 masuk di Dapil 3. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu pemilih yang mengetahui dan akhirnya kekhawatiran dari caleg waktu itu adalah kekhawatirannya itu terlalu banyak yang
tertukar. Tapi gitu. alhamdulillah nggak sampai 15 surat suara Hmm. yang tertukar. Dan itu yang sudah tercoblos mungkin cuma baru 3 atau berapa lah. Alhamdulillah Oh, bisa menetralisir di awal, artinya pencegahan-pencegahan itu kita bisa lakukan. ya mungkin karena juga ketahuannya udah dari awal Pak ya, jadi bisa dicegah ke Betul ya, belakangnya. Jadi nggak masih sampai pagi. iya Masih ya. pagi waktu itu kalau nggak salah sebelum jam 9. Oh iya masih pagi banget Iya. sih, jadi bisa nggak Ya, sampai pemilihan betul. ulang gitu Iya. ya. Nah, ngomongin ini kita mau ngomongin tentang transisinya Pak Yasin jadi anggota KPU nih Pak. Mhm. Gimana sih Pak rasanya dari menjadi badan ad hoc, kemudian sekarang jadi anggota KPU? Ya, yang jelas, kita dulu kalau dulu badan ad hoc, kita ngomong lingkupnya itu lingkup di, kecamatan. Artinya ruang lingkupnya, tingkat kecamatan. Nah, sekarang menjadi anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, artinya ruang lingkup saya adalah di 1 Kabupaten Sidoarjo, dengan artian tanggung jawab itu lebih besar. Yang awalnya cuma di level kecamatan, sekarang di lingkup kabupaten yang membawai notabene 18 kecamatan. Kalau dulu hanya membawai beberapa 20 desa kalau di kecamatan, dan itu menjadi tantangan dan menjadi, artinya hal yang menarik buat saya karena apa? Karena dari awal di tahun 2013 itu saya sudah masuk di penyelenggara, dengan sekarang di tingkat desa, dan sekarang, di tingkat kabupaten itu menjadi tantangan, dan rasa ingin tahu saya dan keterlibatan saya di sistem pemilu atau demokrasi itu semakin menarik itu bagi saya. Apakah pengalaman-pengalamannya Pak Yasin waktu jadi badan ad hoc tuh membantu sekarang ketika menjabat jadi anggota KPU nih Pak? Oh, sangat 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 membantu. Karena apa? Karena berangkat dari bawah itu artinya kita sudah mengetahui, dinamika yang di gimana? bawah itu seperti apa, dengan artian kita bisa menganalisa Mhm. ketika saya di kabupaten ini kalau seperti ini, efeknya seperti ini. Dan itu alhamdulillah, dan pola-pola pendekatan saya ke badan ad hoc itu lebih mudah karena kita sudah pernah mengalami. Udah pernah mengalami, udah Iya, pernah jadi jadi pola-pola mereka. pendekatan, pola-pola penyampaian, baik itu di tingkat PPK atau Panwascam, kan kebetulan dulu saya juga kan di Panwascam seperti Mhm. apa yang dikatakan tadi. Artinya saya mengetahui, apa-apa yang harus saya lakukan dan apa-apa yang perlu saya sampaikan ke, eee, badan ad hoc, dan itu sangat membantu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang keluar dari peraturan atau perundang-undangan yang ada. Alhamdulillah, dengan proses dari bawah sampai sekarang di titik di tingkat kabupaten, itu adalah melalui proses, artinya ketika kita menjalani proses dengan benar dan betul sesuai aturan dan undang-undang yang ada, insya Allah semuanya akan ibarat buah itu, yang masak pohon lah, seperti Mhm. itu. Karena sudah melalui proses dari awal, Sudah seperti melalui itu, proses iya. dari bawah. Dan mungkin teman-teman badan ad hoc di Sidoarjo ini udah tahu Pak Yasin semua Pak ya? Alhamdulillah mungkin, khususnya mungkin di jajaran Panwascam, Oke. mungkin hampir semua sudah tahu. Wah. Terus kalau mungkin kebetulan waktu kemarin kan masuk itu kan, PPK itu sudah terbentuk dan Mhm. PPS pun sudah terbentuk. Saya itu, waktu proses KPPS itu baru era saya. Mmm. Untuk PPK dan PPS itu era sebelum saya, dan mungkin ada beberapa yang tahu dan kenal dekat di tingkat, PPK itu. Kalau Panwascam alhamdulillah mungkin sudah kenal semua. Udah terkenal di teman-teman Panwascam ya Alhamdulillah, Pak ya? kebetulan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau ngomongin terkait tugasnya Bapak di Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas di Kabupaten Sidoarjo nih, Pak. Iya, Mungkin juga banyak teman-teman pemilih yang masih asing nih. Ini divisinya seperti apa sih, Pak? Mungkin boleh dijelaskan dong fokus kerjanya itu seperti apa mmm, dan apa aja sih aktivitasnya? Seperti itu. iya. Divisi Sosdikli SDM Parmas ini kan unik menurut saya karena apa, divisi yang kita itu mempunyai dua leader ya, 2 leader di tingkat provinsi.
Kalau di provinsi kan ada divisi SDM Litbang itu tersendiri dan divisi Sosdik di Parmas itu tersendiri. Artinya apa? Kita mempunyai dua leader dan di situ sangat membutuhkan tenaga ekstra dan karena apa? Kadang itu ketika kita dulu waktu kemarin di pilkada itu fokus kita itu ketika tahapan kampanye itu beririsan dengan pembentukan KPPS. Jadi kalau kita ngomong fokus kerja kita adalah fokus satu untuk Parmas dan Sosdikli itu kita melakukan edukasi kepada pemilih, gimana pemilih itu yang cerdas, pemilih yang berintegritas. Jadi fokus kita itu mencerdaskan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus untuk fokus di SDM, kita itu fokus terkait satu perekrutan tadi, terkait badan ad hoc, terus peningkatan kapasitas, baik dari sekretariatan atau itu adalah fokus-fokus dari SDM, itu Mbak Rahma. Nah, berarti di Sosdikli itu kan terkait memberikan pendidikan kepada pemilih-pemilih, Pak, ya? Iya. Jadi kenapa sih, Pak, pendidikan pemilih ini menjadi hal yang penting dalam pemilu? Ya, pendidikan pemilih adalah sangat urgensi menurut saya. Karena apa? Ketika pemilih ini tidak kita kasih arahan atau ilmu-ilmu terkait demokrasi, pemilih ini akan ibaratnya orang kalau ke gunung ya, kalau ngomong ke gunung itu nggak ada pemandunya, nggak ada poternya. Nah, itu akan menuju paling tidak itu kan tersesat dan yang paling fatal ketika itu tidak tahu di depannya ada jurang. Nah, pola-pola kita pendidikan pemilih yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk mengawal dan memberi wawasan biar pemilih itu tidak salah arah, tidak salah pilih dan menjadi pemilih yang cerdas. Jadi pendidikan pemilih sangat urgent dan itu sebetulnya terkait pendidikan pemilih itu bukan hanya kita sebagai penyelenggara, partai politik, peserta itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan pemilih lewat pendidikan politik seperti itu, Mbak Rahma. Untuk sasaran dari pendidikan pemilih sendiri ini mulai dari anak-anak kah atau seperti apa, Pak? Ya, kalau boleh tahu. Sepanjang kita melakukan di pilkada kemarin, kita fokus dari beberapa segmen pemilih pemula, segmen disabilitas, segmen perempuan, kaum marginal, itu kita menjadikan fokus-fokus kita dari beberapa segmen itu. Kemarin itu lebih banyak kita melakukan pendidikan pemilih itu di fokus salah satunya itu di pendidikan pemilih pemula. Karena apa? Pemilih pemula itu cenderung apatis dengan sistem demokrasi atau sistem pemilu kita karena kurangnya literasi, kurangnya pengetahuan yang itu mohon maaf sekarang anak-anak kan gadget itu kan meskipun di situ bisa akses tapi kadang hal-hal yang kurang menarik bagi mereka itu politik itu kurang menarik. Mungkin sebagian besar, tidak semua, kurang menarik. Nah, dalam rangka ini kita melakukan fokus-fokus itu biar demokrasi kita, generasi muda kita itu tercerahkan dengan apa yang kita lakukan melalui pendidikan pemilih. Alhamdulillah kemarin itu di 18 kecamatan, hampir semua kecamatan yang ada sekolah SMA kita sentuh. Artinya kita datangi, kita melakukan sosialisasi, terus kita ke kampus-kampus yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu kita sentuh. Harapannya bukan hanya kita lakukan untuk pesertanya saja. Harapan kita biar mereka itu bisa menularkan ilmunya ke temannya, ke keluarganya, biar mereka tercerahkan dengan tujuan adalah menjadi pemilih yang cerdas. Itu Mbak Rahman. Kalau tadi kan ngomongin kalau anak muda itu cenderung lebih apatis, Pak, ya. Nah, Betul ya. strategi dari Bapak sendiri
atau mungkin pendekatan yang dilakukan untuk menyentuh mereka itu seperti apa, Pak? Ya, kita dituntut untuk kreatif, untuk biar bisa masuk, biar bisa menjadi memori tersendiri bagi pemilih, pemula khususnya. Kita melakukan ide-ide kreatif dengan konten-konten yang lebih menarik. Kita lebih fokus tidak hanya di tatap muka, tapi kita melakukan di media sosial. Baik itu di TikTok, di Instagram, atau intinya di media sosial lah. Kita melakukan ide-ide kreatif, biar biar mereka itu terangsang daya pikirnya untuk lebih tertarik dengan dunia demokrasi dan pemilu. Jadi itu adalah strategi kita dituntut untuk kreatif. Dan alhamdulillah tim dari Parmas kemarin itu kita melakukan sosialisasi yang sudah kita lakukan. Kita kebetulan waktu itu momentumnya pas 17 Agustus. Jadi ada kegiatan di masing-masing kecamatan. Kita melakukan sosialisasi baik itu waktu ada gerak jalan, ada karnaval, kita masuk di situ. Biar ilmu itu merata. Ilmu itu merata artinya masyarakat bisa tahu kapan waktunya pungut hitung, kapan waktunya memilih. Itu masyarakat biar tahu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena apa? Ketika masyarakat itu tidak tahu kapan bahasa kita, bahasa Sidoarjo, kapan coblosannya. Dan ketika itu tidak sampai ke masyarakat, otomatis akan mengurangi tingkat partisipasi masyarakat di pilkada kemarin. Seperti itu, Mbak Rahma. Kemudian di Sidoarjo ini kan ada 18 kecamatan ya, Pak? Iya. Apakah pendekatan sosialisasinya itu dari kecamatan 1, kecamatan 2 itu sama atau ada pendekatan sendiri nih untuk kecamatan yang A, B, Ya, seperti apa? karena Sidoarjo ini kalau kesannya orang luar kabupaten Sidoarjo kan kesannya kayak seperti kota kan. Karena mereka taunya mungkin Taman, Waru, Sidoarjo Kota atau Krian. Taunya kan itu, tapi kan tidak tahu yang ada di pesisir. Nah, artinya mungkin ya memang ada sih, tapi pola-pola pendekatan yang berbeda. Kita melakukan seperti di Jabon, itu kan kebanyakan nelayan. Nah, kita melakukan sosialisasi pendekatan-pendekatan dengan gaya pesisir. Kebetulan komisioner kita itu ada yang berasal dari daerah pesisir. Arti tahulah karakter-karakter orang pesisir gimana, pola-pola bertekannya gimana. Jadi kita menyesuaikan sistem kultur yang ada di kecamatan tersebut. Seperti itu, Mbak Rahma. Jadi emang ada pendekatan tersendiri ya, Pak ya? Ya, ada pendekatan tersendiri karena masing-masing kecamatan itu punya kultur, punya karakter yang berbeda. Karakter sendiri. Ya. Nah, untuk sosialisasi menggunakan digital nih, Pak. Untuk yang menyasar anak muda tadi, milih pemula itu apakah ada tantangan tersendiri sosialisasi melalui digital? Untuk tantangan itu sebenarnya kita itu justru dari pihak eksternal. Artinya apa? Kita ini bertarung dengan buzzer lah ibaratnya ya. Kita itu tantangannya adalah memerangi terkait berita-berita hoax, terus black campaign. Itu adalah tantangan kita dari pihak-pihak eksternal. Kalau dari kepemilinya sih kita nggak ada kendala karena kita sudah punya konsep, baik itu yang sudah ditentukan dari provinsi atau dari kreativitas kita sendiri. Tantangan kita itu adalah memerangi terkait berita-berita yang sifatnya hoax, terus black campaign. Itu adalah tantangan kita. Dan harapan kita itu adalah untuk memproduksi terkait media-media sosial itu ketika nanti di pemilu ke depan itu lebih memperbanyak
hasil-hasil kreativitas itu. Karena apa? Di situ ketika itu algoritma kita tinggi, otomatis akan menutupi berita-berita hoax yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi tantangan kita terberat adalah dari eksternal. Eksternal. Iya. Tapi emang hoax dan seperti itu selalu muncul ya Pak di tiap fase pemilu itu pasti banyak banget Iya, sih. Dan iya, itu emang karena jadi itu memang tantangan. yang kalau bisa dibilang kan punya nilai jual. Iya betul. Punya nilai jual, entah itu dengan alhamdulillah sih Sidoarjo relatif kondusif kemarin meskipun ada riak-riak, tapi alhamdulillah dengan tingkat kedewasaan pemilih nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu Mbak Rama. Oke, kemudian ini mungkin kita pengen tahu nih harapannya Pak Yasin untuk tingkat partisipasi pemilih di Sidoarjo ke depannya nih, Oh ya, seperti apa Pak? ya. Itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya di divisi Sosdikli Parmas, tapi kita ngomong lembaga. Harapan saya pribadi itu tingkat partisipasi masyarakat itu bukan hanya dari segi kuantitas. Ketika kuantitas ini tinggi, tapi tidak diiringi dengan kualitas tingkat partisipasi masyarakat, artinya kualitas ini tingkat pemahaman, tingkat kemampuan masyarakat untuk menjadi pemilih yang betul-betul kredibel, menjadi pemilih yang cerdas, itu adalah cita-cita kita bersama. Segi kuantitas dan kualitas itu harapan saya yang akan kita capai di pemilu selanjutnya. Itu Mbak Rahma. Segi kuantitas dan dari segi kualitas. Betul ya. Oke, ini yang terakhir nih Pak. Boleh dong kasih pesan untuk teman pemilih dan juga untuk teman-teman ad hoc ataupun mungkin teman-temannya Pak Yasin yang dulu Panwascam nih lagi nonton. Oke. Mungkin boleh kasih pesan-pesan nih buat mereka Pak. Oke. Bagi teman-teman ad hoc tetap semangat, terus melakukan kerja-kerja sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai terutama yang mungkin badan ad hoc yang masih muda, jangan gampang tergoda, tetap lakukan kode-kode etik perilaku penyelenggara. Terus tetap berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Kalau mungkin bisa dilihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 3 itu adalah prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Itu mari kita pedomani. Mari kita pedomani, insya Allah kalau kita memegang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-Undang 7 itu, insya Allah kita akan menjadi penyelenggara yang kredibel dan mendapatkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Itu untuk badan ad hoc, tapi untuk teman pemilih, ya, untuk teman pemilih, mari kita menjadi pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas itu akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkualitas, pemimpin yang betul-betul tahu arah kebijakan untuk berpihak kepada rakyat. Mari kita melakukan tindakan-tindakan kecil, tapi tindakan kecil itu ketika itu dalam artian tindakan kecil itu adalah tindakan positif dalam rangka berdemokrasi. Insya Allah itu akan merubah dunia. Ketika itu hal-hal kecil kita lakukan bersama, itu akan mengubah dunia untuk menuju arah yang baik. Itu Mbak Rahma. Amin. Terima kasih banyak Pak Yasin atas pesan-pesannya yang luar biasa sekali untuk teman pemilih dan teman ad hoc. Nah, dari perjalanan panjang Bapak sebagai badan ad hoc hingga kini mengemban amanah di KPU Sidoarjo, kita jadi tahu nih teman pemilih kalau pemilu itu lahir dari proses pendidikan pemilih yang terus berjalan. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah pengetahuan dan menambah kesadaran kita juga tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Sekali lagi terima kasih Pak Yasin sudah berkenan menjadi narasumber. Dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah setia mendengarkan Delta Podcast. Jangan lupa untuk terus ikuti sosmed Delta Podcast KPU Sidoarjo. Saya Rahma pamit undur diri. KPU KPU Sidoarjo selalu di hati. KPU Sidoarjo On fire. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.